Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jum'ah 13 Februari 2025 bertepatan dengan malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Maka pada hari ini, hari Kamis ini malam Jum'ah, insyaallah malam nisfu Sya'ban. Maka tentang malam nisfu Sya'ban banyak hadis-hadis yang tidak sahih, yang mana kaum muslimin menyanjungnya dan mengangkatnya bagaikan malam Lailatul Qadar. Maka sebagian awam di malam-malam ini, malam Lailatul nisfi Sya'ban, maka mereka melaksanakan sholat khusus, dinamakan sholat taubah, dinamakan sholat maghfirah, dan yang lainnya. Di antara mereka ada yang mengkhususkan sholat 6 rakaah khusus, ada yang 100 rakaah, ada yang khusus membaca amalan surat Yasin, dan di antara mereka ada yang melaksanakan begadang untuk beribadah seperti malam Lailatul Qadar. Maka malam nisfu Sya'ban tidak ada keutamaan hadis yang sahih untuk kita melaksanakan ibadah padanya kecuali satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan ashabus sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yattali'u ala a'mali bani Adam finis min lailati Sya'ban faghafarallahu jami'adz dzunub illa al-musyahin, yang maknanya bahwa Allah itu akan melihat kepada seluruh amalan Bani Adam, dohirnya yang muslim, maka Allah mengampuni seluruh dosa kaum muslimin pada malam pertengahan Lailatul Sya'ban. Dan Allah mengampuni dosa-dosa semua kecuali al-musyahin. Apa al-musyahin? Orang yang berseteru. Dan orang yang berseteru maknanya dia menghajar muslim lainnya. Dia tidak berbicara dengan muslim lainnya. Dia memusuhi muslim lainnya. Dia tidak mau duduk dengan muslim lainnya dan sebagainya, maka itu musyahin. Maka di sini kelompok al-musyahin itu tidak diampuni dosanya di malam Lailatul Sya'ban seperti sekarang ini. Maka di sini saya pribadi mengatakan kepada yang hadir, jika saya mempunyai sifat yang salah dan marah dengan saya meminta maaf, dan kami memaafkan kalian semua yang hadir di sini, agar kita semuanya tidak masuk musyahin, tidak masuk orang yang saling mengembargo, orang yang saling menutup diri dari saudaranya. Maka saya pribadi memberikan maaf bagi siapa saja, dan saya pribadi meminta maaf atas kesalahan yang ada, sehingga kita di majelis ini dalam keadaan kita bukan termasuk orang-orang yang musyahin, bukan termasuk orang-orang yang berseteru, sehingga kita diampuni dosanya oleh Allah. Maka hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, keduanya mengatakan hadis ini yang sahih tentang periwayatan malam nisfu Sya'ban. Maka dari kesahihan hadis ini tidak ada dalil
kita melaksanakan ibadah malam Lailatul Sya'ban seperti malam Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar keutamaannya sudah jelas di dalam Al-Quran dan di hadis-hadis. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Maka akan turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril biidni rabbihim, dan mereka dalam keadaan mempersaksikan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah dan malam penuh keselamatan dan kebahagiaan hatta matla'il fajr, sampai kepada terbitnya matahari. Itu nas jelas di Al-Quran malam Lailatul Qadar dan di hadis-hadis yang banyak. Faltamisuha, maka raihlah malam Lailatul Qadar pada malam demikian, 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 itu banyak. Adapun malam nisfu Sya'ban, tidak ada yang sahih kecuali hadis tadi, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa Bani Adam setelah melihat dari amalan-amalannya, kemudian kecuali mereka orang musyahin dari kaum muslimin yang berseteru sesama mereka tidak diampuni. Maka ini mana keutamaan tentang sholat padanya, keutamaan tentang membaca surat Yasin dan sholat khusus pada malam-malam itu tidak ada. Maka kesempatan malam ini malam Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, maka kita berharap semua yang hadir di malam ini, karena makna malam Lailatul Nisfu Sya'ban maknanya terhitung mulai dari maghrib. Maka alhamdulillah Allah yatali'u a'mala bani Adam. Allah memeriksa amalan Bani Adam. Sedang apa pada malam ini? Malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Alhamdulillah. Jika malam itu jadi malam ini, jika malam itu jadi kemarin, antara kemarin dan malam ini 14, 15, maka insya Allah Allah telah mentolaah kepada kita yang sedang menuntut ilmu. Maka kemarin di waktu maghrib pun kita menuntut ilmu dan sholat maghrib dan sholat isya. Maka Allah akan memeriksa amalan-amalan kita dan semoga kita semua yang diampuni oleh Allah. Qulu amin. Maka dalam 1 tahun Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berapa dosa yang dilakukan oleh kita? Bani Adam tidak pernah lekang dari dosa sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dari Sunan Abi Daud dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, sanadnya hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya Bani Adam tidak lekang dari dosa. Jadi kita ini tidak pernah lekang dari dosa. Maka kita butuh ampunan dari Allah, dan di setiap tahun Allah mengampuni dosa-dosa kita, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Apakah ada lagi? Banyak. Di antaranya seperti di bulan Ramadan. Di hadis wa Ramadan ila Ramadan, maka bertemu Ramadan kepada Ramadan yang lain diampuni. Dan juga di hadis tentang orang yang berpuasa Ramadan dan salat tarawih. Yang berpuasa Ramadan disebutkan di hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan juga orang yang salat tarawih, man qoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan ini, meskipun kita mulai daurah yang pertama, kita mengadakan daurah khusus di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ponpes Muqbil Al-Wadi'i ini. Kita mengajak santri-santri di luar sana yang memang kebetulan libur, ataupun para anak-anak sekolahan yang libur, karena rencananya diliburkan sebulan penuh. Iya libur sebulan penuh, Pandu. Nggak jadi. Kita udah nyiapin daurah biar pada belajar. Alhasil pondok-pondok santri-santri yang libur dipersilahkan untuk bergabung dengan kita 1 bulan penuh.
di awal Ramadan sampai akhir iktikaf dan sholat id, insya Allah lapangan id mau dicor dan disemen, maka kami mengundang kepada yang hadir di sini dan yang di online sana bahwa kita akan mengadakan puasa bersama, buka bersama, sahur bersama, sholat tarawih bersama, iktikaf bersama. Maka semuanya gratis. Yang ingin tinggal di sini berbuka bersama dari warga juga di sini dipersilahkan tinggal datang, dan sahur bersama juga diadakan, dan kita memberikan kajian khusus, tidak pelajaran seperti yang ada sekarang. Maka rencananya kajian di Ilmil Aqidah Usulu As-Sunnah karya Imam Ahmad, insya Allah tamat dalam 1 bulan. Dan juga dari segi ar-raqaiq ataupun keutamaan dalam beramal, kita masuk kepada kitab kumpulan hadis-hadis sahih tentang keutamaan berpuasa agar berhubungan dengan puasa kita. Jadi kita lebih semangat berpuasa. Dan yang ketiga, seperti biasa, Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan dia turunkan Al-Quran, maka bulan Al-Quran. Maka kita mempelajari qiraah asyarah dan juga tafsirnya. Jadi 4 pelajaran di sini, dari akidah, usulus sunnah karya Imam Ahmad, dari raqaiq ataupun tazkiyatun nafs, keutamaan-keutamaan dari beramal, kita ambil keutamaan puasa, dan yang ketiga qiraah Al-Quran surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dan Al-Fatihah kita tambah. Maka tafsirnya pun Al-Fatihah, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Insya Allah kita selesaikan dalam 1 bulan 4 kitab itu. Dan juga tentang permasalahan sholat tarawih. Maka kita melaksanakan sholat tarawih. Dan agar bapak-bapak yang jauh bisa ikut, maka mungkin sholat tarawihnya setelah pelajaran. Jadi sekitar jam 9 sholat tarawih sampai selesai. Dan mungkin tidak panjang, hanya 1 jam, 1 jam lebih. Dan itu untuk kemaslahatan kita bersama. Maka kita akan sholat tarawih bersama, dan sahur bersama, dan berbuka dan takjil bersama. Maka dipersilahkan datang. Dan bagi yang beriktikaf, kita akan beriktikaf di 10 malam terakhir. Dan yang beriktikaf sampai akhir, kita seperti biasa memberikan uang saku. Jadi nanti malam Id, malam kebebasan, kalian bisa jajan di pasar seperti biasa. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun ya seperti itu. Maka di sini kita tinggal memulai dengan daurah. Jadi mengkhususkan dan perhatian kepada ikhwah di sini yang insya Allah sudah mempunyai banyak hafalan, akan dipilih menjadi imam. Yang jelas terpilih saudara kita Hammam dan juga Yusha dan juga Hudzaifah. Nah, di sini siapa lagi yang hafalannya sudah baik, dan selain itu juga kami membolehkan qiraah. Jadi apa yang telah kita pelajari diulang. Maka mulai dari sekarang kita rapatkan, masih ada setengah bulan lagi di murajaah, misalnya Hammam dari surat apa ke apa, dan juga nanti Rois bergabung, Sufyan, tidak mesti imam inti setiap hari, begitupun saya. Namun antum tahu kita capek mengajar 4 jam paling sedikit, iya. Badal fajar, badal zuhur, badal asar, itu 3 waktu itu puasa lagi. Jadinya harus mengirit energi. Alhamdulillah semuanya ibadah. Maka saya pun kadang-kadang menjadi imam, maka semuanya murajaah. Nanti Uwais juga, nanti Rafiq, dan seterusnya untuk mentasmi'. Maka inilah yang kita beritahukan tentang program Ramadan. Jadi Ramadan di pondok kita tidak libur. Berbeda dengan pondok-pondok yang lain yang libur semesteran, libur mid semester, libur kenaikan kelas. Maka di sini tidak libur. Bahkan Ramadan pun tidak libur. Kenapa Ramadan libur? Ramadan hari-hari ibadah.
Justru malah dengan diliburkan di rumah main game, nonton TV, yang tadinya di pondok duduk, sekarang berkeliaran dengan motornya di jalan-jalan, berdesak-desakan, ngabuburit bahasa Sundanya, mencari waktu maghrib, berdesak-desakan di pasar dan melihat kanan kiri mungkin ada yang indah-indah. Alhasil justru Ramadan malah dirusak dengan libur di rumah. Justru Ramadan adalah hari-hari ijtihad, di mana puasa kita biar diterima, dan sholat malam, dan. Adapun kita dulu pernah juga muda, sholat tarawih itu malah di tempat awam dijadikan sarana cari pacar, iya apa tidak? Atau ketemu pacar. Dek, nanti kita tarawih bareng ya. Kalau udah pulang nanti di sudut pojok masjid sana kita bertemu ya. Iya, diantar nanti ke rumah jam 9 setelah selesai sholat. Iya apa tidak? Alhasil semuanya fasad, semuanya malah membuat mafsadah. Maka alhamdulillah kita terus di sini berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kalian adalah calon dai. Maka kalian belajar di sini insya Allah tempatnya benar. Kalian calon dai, tidak membuang-buang waktu, terus belajar. Mau jadi dai, terus belajar. Dan insya Allah kalau sukses, kita juga membantu memberikan gratisan ke Yaman. Jadi tinggal serius. Insya Allah kalian belajar di sini tidak salah tempat, tidak salah tempat. Kembali kepada pelajaran. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa uqiru bil mizani wal haudi, maka aku mengimani, menetapkan bahwa al-mizan itu ada. Ini telah selesai permasalahan al-mizan di pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang baru, wal haudi dan al-haud. Maka apa itu al-haud? Al-haud lugatan dari segi bahasa, al-birkah alladhi yajtami'u fihi al-ma'. Al-haud adalah birkah yang terkumpul padanya air. Makna birkah adalah tempat yang luas. Baik dia seperti kolam, maka dinamakan birkah. Kolam yang ada padanya kumpulan air, ini dinamakan haud. Adapun secara syar'an, dan ini yang diinginkan secara istilah, apa yang kita imani tentang al-haud? Al-haudu mauradun adimun atahullah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi yasqi minhu ummatahu fi arasatil qiyamah liman ittaba'a hadiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini definisi dari para ulama ahli sunnah. Al-haud yang diinginkan dia adalah kolam atau danau atau istilah di Indonesia telaga. Maka al-haud kebanyakan ditafsirkan telaga Nabi. Ini al-haud. Maka kita mengimaninya. Al-haud maurad adimun. Dia adalah telaga yang besar dari air yang melimpah, yang Allah berikan kepada Nabi kita khusus, tidak kepada Nabi yang lain. Alladhi yasqi minhu ummatahu, yang tujuannya kelak memberikan minum dari air telaga fi arasatil qiyamah, di saat kita di perjalanan hari kiamat sebelum kita dimasukkan kepada surga, bagi mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ini definisi haud. Apa itu? Telaga yang besar yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Memberikan minum kepada pengikut Nabi Muhammad yang jumlahnya sangat banyak dari nabi-nabi yang lain. Karena dia nabi yang terus menerus kepada akhir zaman diikuti. Berbeda dengan Nabi Musa telah selesai, berbeda dengan Nabi Isa telah selesai, namun Nabi Muhammad terus diikuti sampai manusia akhir zaman. Maka semuanya ini di arasatil qiyamah kelak, di saat mereka ditimbang amal-amalnya di bawah terik matahari, kemudian mendapatkan kitabnya di kanan atau di mana dan dalam keadaan haus dahaga, maka dipersilahkan untuk mampir ke telaga Nabi. Dan Nabi akan memberikan minum, dan nanti akan kita bahas hadis-hadis
yang bersifatkan tentang mensifatkan haud dari kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka ini definisi dari al-haud. Maka al-wurud yakunu ba'da adham'a wa syiddatil hajah ilal ma' waladina yarudunahu humul mu'minun al-muttabi'un li sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amal mubtadi'ah wa dhalun fa innahum yudaduna anil haud. Maka nanti akan kita bahas secara terperinci dari umat Nabi Muhammad kelak yang akan meminum kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi. Jadi kaum muslimin ada yang pengikut sunnah dan ada kaum muslimin yang pengikut kebid'ahan, bahkan ahlul bid'ah. Maka nanti akan datang kepada Nabi dalam keadaan kehausan. Nabi melihat mereka ahlu sunnah diberikan air minum. Dan dalam keadaan jika minum tidak pernah haus lagi. Maka kalau kita dalam keadaan kehausan membeli air, 1 botol aqua, minum. Kemudian nanti berjalan menuju ke Padang misalnya naik motor. Nanti haus lagi di tengah jalan. Beli lagi. Maka butuh berapa botol untuk melepas dahaga. Namun dalam keadaan datang ke haud Nabi, diberikan air minum, nanti disebutkan bagaimana sifatnya. Di antaranya orang yang meminum air haud tidak pernah haus kembali. Man yal'ab bihadza. Maka tidak pernah haus kembali. Dan dari sifatnya juga yang diberikan minum hanya ahli sunnah. Lalu kaum muslimin yang melaksanakan bid'ah yang tidak mengeluarkan kepada kekufuran tapi bid'ah. Misalnya merayakan bilad maulid Nabi, pesta ulang tahun Nabi, atau dengan melaksanakan doa kunut di fajar khusus. Ini bid'ah. Maka ahlu sunnah tidak pantas sholat di masjid-masjid yang ada bid'ahnya. Maka di sini akan tidak diterima di haud. Di saat datang kepada Nabi ingin minum, disebutkan nanti di hadis yudaduna. Maka Nabi membawa tongkat bagaikan unta-unta dan sapi-sapi dan kambing-kambing yang mau minum dilarang, dipukul-pukul sama asok. Dikatakan suhkan bu'dan liman ghayyara wa baddal. Pergi kalian dari haudku. Kalian telah mengganti sunnah dengan bid'ah. Maka para penghidup sunnah, alhamdulillah, yang menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, yang terus melaksanakan sunnah Nabi, dipersilahkan oleh Nabi. Ini keutamaan ahlu sunnah. Permasalahan haud akan dipersilahkan dijamu oleh Nabi. Dan kelompok ahlul bid'ah, gembongnya atau yang melaksanakan kebid'ahan, yang sholat fajar ikut-ikutan di masjid, ikut mengangkat tangan dan seterusnya, terpaksa misalnya, atau yang mengikuti maulid Nabi meskipun bukan gembongnya namun ikut-ikutan biar dapat ikut makanan dan besek kalau bahasa Jawanya, makanan dan minuman dan seterusnya yang sudah disiapkan. Maka untuk mendapatkan itu masuk kepada kebid'ahan, dan yang lainnya dari pelaku-pelaku kebid'ahan itu akan diusir dari haud. Terbayang diusir dalam keadaan haus dan di depannya telaga, tidak bisa diminum, diusir oleh Nabi. Maka nanti ini akan kita bahas. Maka tentang permasalahan haud ini, barakallahu fikum, wa ukiru bil mizani wal haudi, kata Syekhul Islam, kami meyakini bahwa mizan dan haud itu ada hakikatnya. Maka kelompok ahlu sunnah menetapkan tentang telaga Nabi di arasatil kiamah kelak, di hari kiamat kelak sebelum masuk surga. Angkaratul mubtadi'ah kal mu'tazilah wahyatan fil haud bil kamil haitsu qalat al haud la yuqal wa inna malahu makna yu'awwal ilaihi. Maka dari kelompok selain ahli sunnah yakni mubtadi'ah ada yang mengingkari haud. Maka kita heran dengan kelompok ahlul bid'ah. Seperti al-mizan, kelompok al-mu'tazilah menafikan. Kenapa? Karena makna al-mizan, timbangan,
adalah hanya sekedar makna di hari kiamat bahwa Allah itu injustice for all. Allah itu maha adil kepada seluruh hambanya, itulah mizan. Maka bagaimana dengan ayat-ayat mizan yang kita pelajari dulu dan hadis? Bahkan mizan itu ditimbang amal-amal, ditimbang badan manusia, dan ditimbang penulisan catatan amal. Itu mau dikemanakan khobar-khobar Al-Quran dan hadis yang sahih? Dengan seenaknya kelompok Mu'tazilah dan Ahlul Bid'ah yang lain, alah nggak ada mizan itu, timbangan itu nggak ada. Itu di dunia timbangan ada, namun di hari akhirah tidak ada. Dari mana tahu? Namun apa? Di Al-Quran mizan al-bilqist dan yang lainnya, dan di hadis-hadis tentang mizan, itu adalah lambang bahwa Allah itu maha adil. Itu saja. Begitupun tidak cukup dengan masalah mizan. Kelompok Ahlul Bid'ah dari Al-Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada iman, maka mereka menafikan al-haud. Apa kata mereka? Al-haudu la yuqal wa inna malahu makna yu'awwal ilaihi. Haud telaga Nabi itu unbelievable, tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal? Ya mana ada di hari kiamat telaga Nabi? Lah, masuk akal sekali. Kenapa tidak? Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari zaman Adam sampai hari akhir. Kenapa nggak masuk akal? Allah menurunkan mentari hanya 1 mil. Kenapa nggak masuk akal? Dan semua kebanjiran dari keringatnya sesuai amalan-amalannya. Di antara mereka di hadis Syaddad Ibnu Aus ada yang sampai kepada betisnya, ada yang sampai kepada lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai kepada telinganya, ada yang berenang-renang dari keringatnya. Kenapa nggak mungkin? Dan Nabi semuanya akan dibangkitkan, dan Nabi-Nabi akan menjadi persaksian kepada Allah dan akan memberikan syafaat kepada Allah. Dan Nabi Muhammad diberikan haud telaganya, dan telaganya ini membentang luas. Nanti akan kita sebutkan bagaimana gambarannya, dan gambarannya akan diminum oleh kaum muslimin. Maka perkara yang unbelievable bagaimana? Tidak masuk akal bagaimana? Itu semuanya kun fayakun. Allah mudahkan semuanya. Allah jadikan dengan mudah. Maka mereka orang-orang Ahlul Bid'ah ini ada-ada saja. Ada-ada aja mereka ini. Maka kita pun kadang heran bagaimana akal mereka. Nah, sebelum pelajaran ini juga tentang nuzul, bahwa Allah itu turun ke langit bumi, diingkari juga oleh orang-orang Al-Asy'ariyah, oleh Maturidiyah, oleh orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Maka mereka mengingkari Allah itu turun. Ya Allah sifatkan di Al-Quran, dan Allah sifatkan di hadis, innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Itu mudah bagi Allah, dan Allah sifatkan atas dirinya di hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Kenapa enggan untuk mensifatkan? Dan dari sifat-sifat Allah yang lainnya, dan juga dari khobar-khobar yang akan kita pelajari nanti, di khobar yang gaib tentang sirat nanti, dan juga yang lainnya, maka semuanya dalam keadaan tidak masuk akal kata mereka. Maka inilah dari kelompok Al-Mubtadi'ah. Al-Mu'tazilah mengatakan unbelievable, tidak masuk akal. Maka kita katakan, ya gedein akal kamu biar masuk. Kalau akal kamu kecil sempit ya tidak masuk. Maka alhamdulillah akal kita besar jadinya masuk. Menerima Al-Quran dan Sunnah cukup. Maka al-haud barakallahu fikum, dalilnya mana kalau dia itu memang ada? Dalilnya di dalam hadis dan di dalam sunnah yang sahihah dan ijma' kaum muslimin. Maka ijma' kaum muslimin bahwa al-haud telaga Nabi itu benar adanya. Dan hadis juga banyak, dan dinukilkan oleh para ulama bahwa hadis tentang permasalahan al-haud telaga Nabi itu hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir?
Hadis mutawatir adalah hadis yang datang dari para sahabat. Para sahabat tidak satu meriwayatkannya, banyak. Dan kemudian dari para tabi'i juga banyak murid-muridnya sahabat yang meriwayatkan dan tidak diragukan lagi. Itulah hadis yang mutawatir. Maka bisa kalian hitung berapa sahabat yang akan saya sebutkan. Maka hadis ini mutawatir diriwayatkan banyak dari sahabat. Disebutkan di riwayat Muslim dan juga yang lainnya. Maka di riwayat Ibnu Umar, catat, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal Ibnu Sa'ad, Jundub, Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As, Harithah Ibnu Wahab Al-Khuzai, dan Mustawrad, dan Abu Dzar, dan Thauban, dan Abi Hurairah, dan Anas Ibnu Malik, dan Jabir Ibnu Samurah. Ada berapa? Coba, Hudzaifah ada berapa? Mana mikrofon? Berapa yang kamu catat? Ayo, siapa yang persis dengan saya? Ada berapa? 5 ada. Kenapa nggak ditulis semuanya? Berapa yang punya? Lah, berapa? Lama banget kau. Rais, ada berapa? 7. Allah musta'an. Siapa? Yang lain? Berapa, Hamam? Cuman 10. Yusa? Ada yang nambah? 12 sahabat. Maka diriwayatkan 12 sahabat dari Nabi. Para sahabat meriwayatkan 12 sahabat bahwa haud itu ada dari ucapan Nabi. Dan nanti hadisnya akan kita sebutkan dengan babnya satu persatu. Dan ucapan para ulama bahwa dia itu hadis yang mutawatir, maka telah datang riwayat ataupun disebutkan oleh An-Nazim di ilmil hadis tentang hadis mutawatir. Berkata, mimma tawatara hadisun man kadhib wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yah syafa'atun wal haudu wa mashul khufain wa hadi ba'du. Maknanya di sana ada hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya dari hadis yang mutawatir hadis barang siapa yang mendustakan dari ucapan-ucapan Nabi maka telah mengambil tempat duduknya di neraka. Ini hadis mutawatir. Yang lafaz bahasa Arabnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang memalsukan hadis-hadis, tidak mengatakan aku ini hadisku kemudian dikatakan ini hadisku, pemalsu hadis, agar duduk di api neraka. Dan hadis waman bana lillahi baitan wahtasab. Dan juga hadis yang mutawatir barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, Allah akan membangunkan masjid di surga. Hadis ini mutawatir, hadis yang sangat sahih. Dan begitupun ru'yah wa syafa'ah wal haud. Dan juga hadis-hadis tentang ru'yah melihat Allah dan juga tentang syafa'ah bahwa Allah akan menyelamatkan dengan syafa'ah dari para nabi dan orang-orang soleh dan yang lain dari kaum muslimin, dan hadis tentang al-haud. Maka ini poin pendalilannya. Hadis haud termasuk hadis mutawatir dan tadi disebutkan datang dari 12 sahabat. Dan dari hadis-hadis yang datang dari 12 sahabat diriwayatkan berbagai riwayat. Yang paling kuat hadis yang muttafaqun alaih tentunya. Maka dari hadis yang paling kuat yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim banyak juga. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim banyak. Kami sebutkan di antaranya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang haud. Pertama dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Apa lafadznya? Berkata Nabi, ana faratakum alal haudi.
wala unazi'anna aqwaman thumma la aglabanna alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka Nabi mengatakan di hadis muttafaqun alaih tentang pendalilan bahwa telaga Nabi itu ada, ana faratakum alal haud, bahwa maknanya aku akan menunggu kaum muslimin semuanya setelah mendapatkan timbangan amalan dan yang lainnya yang dalam keadaan melelahkan dan kehausan. Aku menunggu kalian di haudku, silahkan masuk. Kemudian aku melihat ada kaum muslimin yang ditolak, tidak boleh masuk. Fa aqulu ya Rabb ashabi, ya Rabb ashabi, ternyata yang menolak Allah. Maka Nabi mengadu kepada Allah, ya Rabb ashabi, umatku dari kaum muslimin. Apa kata Allah jawaban kepada Nabi? Allah yang maha tahu Nabi meninggal. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu Muhammad tidak tahu kamu meninggal. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah kamu meninggal? Mereka melaksanakan kebid'ahan, maka diusir. Ini pendalilan juga bahwa al-haud Nabi itu ada dan Nabi siap menerima umatnya untuk minum, namun kelompok ahlul bid'ah ditolak. Maka hadis haud ini termasuk hadis gambaran yang keras tentang permasalahan ahlul bid'ah. Maka orang-orang yang mengaku muslim, ana ahlus sunnah, tapi melaksanakan kebid'ahan dan bahkan duduk dengan orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan dan tidak mau duduk dengan ahli sunnah dan duduk dengan mereka, dan bahkan salat pun ada kebid'ahan seperti misalnya kunut fajr ataupun zikir-zikir jama'i dan yang lainnya. Maka ngaku ahlu sunnah namun senang kepada kebid'ahan ini, maka akhirnya nanti digabungkan kepada kelompok-kelompok mereka, maka diusir oleh Allah dan dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kamu meninggal. Itu umat-umat kaum muslimin seperti kelompok ahlul bid'ah, tidak mengikuti sunnah-sunnah. Ini yang terkuat dari muttafaqun alaih, dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kita berikan lagi yang paling kuat juga, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah dan dia juga muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah dengan lafaz la adudanna an haudi rijalan kama tudadu al-gharibah minal ibil. Maka aku pasti dengan tongkatku akan mengusir agar jangan minum di haudku, di telagaku, bagaikan penggembala-penggembala yang mengusir unta-unta orang lain dari air minumnya. Jadi Nabi nanti akan membawa tongkat, hei jangan minum kepada kaum muslimin yang datang kehausan. Kami muslimun, iya. Namun dikatakan oleh Nabi, walakin ghayyarta wa baddal, walakin qad ghayyara wa baddal. Namun kalian telah merubah sunnah-sunnahku. Kalian telah mematikan sunnah-sunnahku. Adzan awal kalian ganti dengan Al-Quran. Dan adzan awal diganti dengan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Atau 15 menit menjelang adzan dengan salawat-salawat yang lain. Maka kamu telah mengganti itu. Dan mengganti ibadah-ibadah yang lain nanti di Ramadan. Kamu meninggalkan sebelum waktu sahur 20 menit dengan menyalakan sirine atau apa saja, dikatakan imsak. Itu dianggap ibadah dan itu bukan sunnah. Maka kalian menjauhi tempat makan-makan kalian yang itu adalah sunnah. Karena nanti akan kita bahas mungkin di pelajaran permasalahan puasa, bahwa dari sunnah kita sahur mendekati fajr. Seperti hadis Anas bahwa Nabi dulu bersama Usamah ibnu Zaid makan sahur seperti jaraknya orang membaca Al-Quran 50 ayat.
Maka 50 ayat sedikit sekali, seperti 1/4 jam. Maka Nabi dulu makan sahur 1/4 jam. Nah, di sana di masjid-masjid muslimin di zaman now, justru makan sahur itu hampir mendekati 1/4 jam harus meninggalkan, dan disebutkan di masjid-masjid imsak. Imsak. Itu dari mana? Dulu pada saat itu Nabi malah melaksanakan sahur. Maka perkara-perkara yang aneh seperti ini, melaksanakan maulid Nabi. Dulu Nabi hidup tidak pernah melaksanakan happy birthday. Maulid Nabi maknanya happy birthday Nabi. Nabi di saat hidup 60 tahun misalnya, kemudian Nabi membuat kue tart dan tertulis 60 dan ditiup bersama Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Iya, tidak melaksanakan seperti itu. Meninggal Nabi Muhammad tidak dirayakan ulang tahunnya oleh Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar khalifah, juga Umar, Ali, Utsman, Ali dan seterusnya, tidak ada. Sampai terus zaman berlalu, di tahun 700 Hijriah atau akhir 600 Hijriah, ada namanya di Mesir kelompok Syiah, seperti Iran sekarang, Imamiyah, yang bernama Fatimiyah. Terjadi pada saat itu di tahun 600 akhir masuk ke 700-an Hijriah. Jadi meninggal Nabi ditambah 700 tahun berikutnya baru dihidupkan bid'ah maulid Nabi. Maka mereka orang-orang Syiah Fatimiyah ini dibenci oleh kaum muslimin karena Syiah. Namun bagaimana cara mereka yang pandai untuk merekrut kaum muslimin agar kaum muslimin mencintai mereka? Ini orang-orang muslim nih dikumpulkan pakai acara-acara. Apa? Mereka sangat senang acara-acara berhubungan dengan Nabi. Lalu apa? Happy birthday Nabi. Dicintai. Itu yang pertama. Kita laksanakan bid'ah happy birthday Nabi. Namun sifat kaum muslimin bukan itu saja. Kalau hanya happy birthday Nabi ibadah, mungkin nggak mau mereka datang. Apa? Undang dengan makanan-makanan. Nah, baru pada datang. Oh, itu memang. Akhirnya diundang pertama kali di zaman Fatimiyah, pesta besar dirayakan oleh kelompok Syiah Al-Fatimiyah di Mesir, dengan undangan yang besar oleh kerajaan itu, dan halawiyat, makanan-makanan dari, kalau sekarang makanan berat, makanan ringan, es krim, buah-buahan, pokoknya maulid Nabi, pesta Nabi, ulang tahun. Ya senang. Pertama dihubungkan dengan Nabi, seakan-akan agamais. Kedua, perut kenyang. Maka pada datang. Maka setelah itu mulailah bertahun-tahun mereka mengadakan maulid Nabi. Lalu dipikirkan tanggalnya tanggal berapa maulid Nabi? Kan belum ada akte kelahiran di Mekah dulu. Nabi tahun berapa? Tahun gajah. Iya udah tahun gajah sepakat. Bulannya, terus tanggalnya, waduh nggak ada catatan sipil. Belum ada capil di Mekah. Alhasil ngarang 12 Rabiul Awal. Itu disepakati oleh mereka. Maka diingkari oleh para ulama. Dari mana 12 Rabiul Awal? Mana catatan dari para sahabat? Tidak ada. Para sahabat tidak ada yang menetapkan siapa tanggalnya, tanggal berapa. Maka dari mana 12 Rabiul Awal? Ngarang. Yang penting ada tanggalnya. Al-muhim, kembali kepada hadis. Ini hadis yang kedua. Apa? Sangat keras. Nabi akan membawa tongkat dan mengusir orang-orang muslim yang kehausan mau minum. Jangan minum. Dikatakan oleh Nabi. Kenapa jangan minum? Karena kamu melaksanakan kebid'ahan. Kamu telah mengganti sunnah-sunnahku dengan kebid'ahan. Subhanallah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis yang muttafaqun alaih juga, dari Uqbah ibnu Amir, bahwa Nabi Muhammad SAW kharaja yauman fasala ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit thumma insarafa ilal mimbar faqala inni faratolakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah la angduru ila haudi al-an. Hadis ini pun muttafaqun alaih. Di saat Nabi keluar suatu hari, bahwa Nabi melaksanakan sholat
kepada mayit. Kemudian setelah selesai Nabi sholat kepada mayit, maka Nabi naik ke mimbar di masjidnya. Kemudian berkata, sesungguhnya aku akan menunggu kalian kelak di telagaku, agar kalian datang, aku jamu untuk minum di telagaku, maka tunggulah nanti. Wa ini wallah la angduru ila haudi al-an. Dan aku demi Allah, dan ini pendalilannya, aku melihat sekarang telagaku di depanku sekarang ini. Maka ini menjadi pendalilan bahwa al-haud itu ada di zaman now. Telah dijadikan oleh Allah, telah dibentuk oleh Allah. Namun belum masuk kita zamannya kapan hari kiamat. Namun sekarang Nabi telah melihat bahwa aku melihat kepada haud yang Allah janjikan untukku telah ada. Maka inilah 3 hadis yang menjelaskan tentang haud dan semuanya muttafaqun alaih. Adapun pendalilan ijma, maka dinukilkan ijma oleh para ulama bahwa al-haud itu akan ada dan benar adanya secara ijma. Terdengar apa tidak kajian? Maka sekarang selesai dari permasalahan al-haud dari lafaz wa uqirru bil mizani wal haudi, maka aku beriman kepada mizan dan kepada haud, bahwa itu semuanya benar adanya. Sudah ada apa belum? Sudah? Ya sudah. Saya takut nanti tidak terdengar dilanjutkan, hujannya makin deras. Kalau memang sudah ada, ya sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup kan, sudah paham kan bahwa pembahasan kita tentang haud di pelajaran yang akan datang atau Ramadan. Belum Ramadan, insya Allah kita lanjutkan.